Gubernur Maluku Utara Sherry Laos melantik 48 pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Koperasi Merah Putih perkuat ekonomi rakyat. Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi 27 Agustus 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi menarik dan teraktual akan kami sampaikan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saudara, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherry Laos melantik 48 pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Senin 25 Agustus 2025. Pelantikan 48 pejabat merupakan hasil rangkaian uji kompetensi yang dilakukan secara ketat, sekaligus tindak lanjut dari komitmen Gubernur untuk mengevaluasi kinerja aparatur sejak awal kepemimpinannya. Sejak dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025, Gubernur Sherry Laos menegaskan komitmennya untuk menilai kinerja organisasi perangkat daerah dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. Evaluasi dilakukan mencakup kecepatan penyerapan anggaran, pertanggungjawaban, disiplin, etika, hingga efektivitas program kerja yang dijalankan. Gubernur Maluku Utara Sherry Laos mengatakan pelantikan 48 pejabat dilakukan dengan pertimbangan panjang hasil dari uji kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara. Proses pelantikan sudah melalui mekanisme resmi sesuai aturan kepegawaian, mulai dari penilaian kinerja, persetujuan teknis BKN, hingga perizinan dari Kementerian Dalam Negeri. Selama 6 bulan, sejak pelantikan tanggal 20 Februari, sesuai dengan komitmen saya awal pada saat apel perdana, bahwa saya akan melihat kinerja selama 3 bulan dari masing-masing OPD. Kemudian melihat bagaimana para pimpinan OPD mengatur bawahannya dan bagaimana program-program yang dibikin oleh OPD masing-masing, bagaimana kecepatan penyerapan anggaran, bagaimana pertanggungjawaban anggaran, bagaimana disiplin, bagaimana etika, attitude, dan kinerja masing-masing. Setelah 6 bulan, saya memutuskan dan merasa bahwa pencapaian belum maksimal. 48 pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang panjang. Hasil hari ini adalah hasil dari uji kompetensi yang sudah dilakukan melalui tes yang diberikan oleh BKN, 400-an orang di bulan Mei kemarin. Kemudian 100-an orang sudah dilakukan di tahun 2024, sehingga menghasilkan 591 ASN Pemprov Maluku Utara yang sudah dites. Dari 591 data yang ada di saya, hanya 200-an yang melewati nilai minimal. Artinya ada 300-an tidak melewati batas nilai minimal. Untuk yang belum dilantik hari ini, masih akan ada lagi uji kompetensi batch 2, batch 3. Setiap bulan kita atur untuk melakukan uji kompetensi dan setiap bulan pun akan melakukan pelantikan secara bertahap. Seluruh prosedur telah sesuai dengan NSPK kepegawaian, mulai dari tim penilai kinerja, persetujuan teknis dari BKN, hingga izin dari Kemendagri. Pelantikan 48 pejabat administrator dan pengawas diharapkan mampu menghadirkan pejabat yang kompeten, profesional, serta berintegrasi tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan sistem seleksi berbasis uji kompetensi, Gubernur Maluku Utara Sherry Laos menegaskan bahwa kinerja dan kualitas ASN menjadi syarat utama untuk mengemban jabatan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah diimplementasikan di desa-desa seluruh Indonesia. Di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Koperasi Merah Putih telah direalisasikan dan hingga kini sementara dalam proses pengurusan administrasi. Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diterima baik oleh pemerintah Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur.
Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkolaborasi dengan program desa, khususnya dalam memperkuat perekonomian serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Camat Wasile Mariadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang terus memberikan pembinaan dan pendampingan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi di wilayah Wasile. Dan harapan kami juga secepatnya juga mungkin kita bisa dapat berkolaborasi dalam Koperasi Merah Putih. Dalam tahapan ini masih sebatas untuk pengurusan administrasinya. Dan kedepannya mungkin juga kami sebagai atas nama pemerintah kecamatan mengapresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini pimpinan kami Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda yang selalu membina kami di kecamatan maupun di desa. Demikian. Terima kasih. Koperasi Merah Putih yang saat ini dalam proses pengurusan administrasi di Kecamatan Wasile diharapkan rampung sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kecamatan Wasile terus melaksanakan program kerja dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut meliputi senam bergilir di desa-desa, pengajian rutin bulanan, hingga program pokok dalam penanganan stunting. Tim penggerak PKK Kecamatan Wasile Halmahera Timur secara konsisten melaksanakan program kerja yang telah disusun bersama. Salah satunya adalah kegiatan senam bergilir yang setiap bulan dilaksanakan secara bergantian di desa-desa sekecamatan Wasile. Kegiatan senam bergilir tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan jasmani, tetapi mempererat kebersamaan antar warga. Selain itu, tim penggerak PKK Wasile juga mengadakan program pengajian rutin atau yang dikenal dengan sebutan pengantin. Pengajian rutin menjadi wadah untuk memperkuat iman serta mempererat silaturahmi antar warga. Adapun program utama yang menjadi perhatian khusus PKK Kecamatan Wasile adalah penanganan stunting. Ketua Tim Penggerak Kecamatan Wasile, Nyonya Anis Karyadi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan puskesmas dan dinas terkait untuk bersama menurunkan angka stunting di desa-desa yang ada di Kecamatan Wasile. Upaya penanganan stunting menjadi bukti nyata komitmen Tim Penggerak PKK Wasile dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kecamatan Wasile. Kalau program kerja PKK Kecamatan itu kami yang sudah jalan saat ini yang rutin tiap hari Jumat kami laksanakan yaitu senam bergilir, itu kami singkat dengan selir. Itu kita laksanakan di setiap desa, kita gantian bergilir di Kecamatan Wasile. Kemudian ada juga program kami pengantin, pengajian rutin itu dilaksanakan di setiap bulan, 1 bulan sekali, itu pun bergilir dari desa ke desa. Selama ini kami bersyukur di Kecamatan Wasile, PKK desa yang ada di Kecamatan Wasile ini semuanya aktif, sehingga program-program PKK di di desa-desa yang ada di Kecamatan Wasile itu semua juga berjalan dengan baik. Harapannya kalau kendala sih kami saat ini tidak terlalu banyak kendala ya, artinya kami didukung dengan masyarakat yang kompak, pengurus yang kompak, sehingga terlihat pada saat perayaan HUT ini antusiasme masyarakat Wasile itu sangat luar biasa. Kalau untuk harapannya sih ke depan PKK yang ada di Kecamatan Wasile semakin maju, semakin jaya, semakin kompak kami bersama dengan desa-desanya. Siapapun nanti ketika kami juga sudah tidak di sini, program PKK tetap jalan dan tetap maju seperti itu. Partisipasi aktif seluruh anggota PKK serta dukungan dari masyarakat membuat setiap program berjalan lancar dan memberi dampak positif. Antusiasme masyarakat Wasile yang aktif menjadi bukti bahwa kebersamaan dan gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam mendukung program PKK menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Menyasar 7 desa di Kecamatan Makian Barat, Halmahera Selatan, Kodim 1509 melaksanakan TMMD sebagai wujud sinergi TNI AD bersama elemen masyarakat juga pemerintah. Sinergitas Kodim 1509 Labuha terimplementasi dalam membangun desa untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengaplikasikan nilai gotong royong warisan luhur bangsa.
Halmahera Selatan merupakan kabupaten yang mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa. Namun, di balik itu masih ada wilayahnya yang membutuhkan uluran tangan yang cepat dan tepat, dikarenakan terbatasnya akses pembangunan. Kodim 1509 Labuha bersama Pemda melalui TMMD ke-125 mewujudkan mimpi dan asa warga Kecamatan Magean Barat. Latar belakang kami memilih Kecamatan Magean Barat sebagai lokasi pelaksanaan TMMD ke-125 tahun 2025 ini. Pertama, kami kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, di mana kita mendapatkan data bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari Halmahera Selatan yang masuk dalam kategori wilayah 3T, ya, tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana infrastruktur di wilayah tersebut memang sangat tertinggal. Seperti jalan, ya, yang belum memadai, kemudian fasilitas jalan drainase, ya, kemudian rumah layak huni bagi masyarakat, kemudian pemenuhan atau kebutuhan air bersih. Ini yang menjadikan dasar pemilihan lokasi tersebut sebagai lokasi TMMD. Ini kita pindah di rumah saudara saya sendiri. Dia pernah kasar sama saya nangis. Itu saudara kandung saya juga, tidak sebelah. Jadi saya minta pendapat sama saudara-saudara, dikasih pendapat kalau punya tempat tinggal yang belum dibangun, minta bantuan sama masyarakat. Jadi itu dibantu sama masyarakat, bambu sama itu dibantu masyarakat ambil bikin rumah itu. Kalau seng kan pinjam di orang. Atapnya juga pinjam, karena kita punya belum ada, kita pakai pinjam orang aja. Setelah itu baru mencari lah, istilah mencari rezeki buat kami. Kalau setengah mati itu pas banjir tuh, itu kita harus keluar kalau malam, kita keluar bikin saluran buat mengalir. Kalau sudah pas ketiduran, ya paginya bersihin kalau pas tidur. Kalau banjir malam, orang nggak tahu tuh pas ketiduran. Kalau belum sempat tidur, kalau pas hujan besar banjir masuk, kita harus keluar. Karena Bapak Umar Rajali, kondisi rumahnya, dindingnya juga pakai bambu. Terus atapnya sudah bocor-bocor, ada yang pakai seng, terus yang pakai atap dari katu. Kalau dari sini, orang sini bilangnya katu. Itu makanya dari semua sudah sepakat untuk Desa Tegono, semua sepakat untuk Bapak Umar Rajali layak mendapatkan. Itu demikian, Pak. Oh, iya. Saya berterima kasih kepada Bapak Kasat, Pandang Patimura, dan Bapak Bupati Halmahera Selatan.
kemudian melaksanakan peninjauan terhadap sasaran yang telah dilaksanakan, termasuk hari ini yang terakhir kita melaksanakan melihat sasaran non fisik ya. Non fisik ini kebetulan berupa penyuluhan KB kepada masyarakat atau ibu-ibu yang berada di Desa Makian Barat. Apa yang kami lihat sesuai dengan rencana waktu yang telah ditentukan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya TMMD ini ditutup itu sudah bisa selesai dan dapat ditutup oleh Inspektur Upacara yang direncanakan Bapak Kasdam di sini, Bapak Kasdam 15 Patimura. Sasaran fisik yang dibuat oleh TMMD itu sebenarnya merupakan yang sifatnya sebagai pemicu apa tuh istilahnya, sebagai pembangkit saja. Jadi yang ada sekarang memang kalau kita lihat secara fisik itu kan cukup sederhana. Harapannya ini nanti dikembangkan kembali melalui beberapa proyek-proyek, baik itu dilaksanakan oleh proyek pemerintah daerah lagi yang lainnya. Pada tahun ini Kabupaten Halmahera Selatan mendapatkan salah satu program yang sangat strategis dalam rangka pembangunan daerah, yaitu TMMD yang ke-125. Ini menjadi agenda yang cukup progresif sekali dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Alhamdulillah di tahun ini menjadi tahun yang kedua secara berturut-turut ya, karena sebelumnya juga telah terlaksana TMMD di Kabupaten Halmahera Selatan, dan tahun ini diadakan di Kecamatan Makian Barat, dan kecamatan ini menjadi salah satu kecamatan yang juga aksesnya sangat sulit untuk dijangkau, sehingga pembangunan di kecamatan ini menjadi pembangunan yang sangat baik sekali dan mampu memberikan apa yang menjadi harapan pembangunan yang ada di masyarakat kita yang ada di sana. Dari Kabupaten Halmahera Selatan kami mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah memberikan kesempatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendapatkan program strategis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor upacara penutupan TNI Manunggal Bangun Desa ke-125 tahun 2025. Siap dimulai. Lanjutkan. Desa Bowobawai, pembangunan jembatan satu sasaran panjang 9 meter, hasil 100%. Pembangunan talut tahun 2025 pukul 10.50 waktu Indonesia bagian timur. TNI Manunggal membangun desa ke-125 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pemirsa, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti sejumlah informasi dari segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita awali informasi dari Papua, Saudara. Kejaksaan Negeri Manokwari menahan serta menetapkan SB, ex-pegawai Bank Papua Cabang Manokwari Selatan yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi realisasi pinjaman KUR tahun 2022 dan 2023.
Kejaksaan Manokwari dengan Penahanan serta penetapan tersangka SB disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Selasa pagi dalam rilis resmi di Aula Kantor Kejari Manokwari. Disampaikan Kejari bahwa tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Manokwari melakukan penetapan tersangka terhadap tersangka berinisial SB, Sabir Basir, berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari nomor TAP-R-2/10-FD-2/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi fraud realisasi pinjaman KUR kredit usaha rakyat digunakan oleh pihak lain pada unit kerja Bank Papua Cabang Manokwari Selatan tahun 2022-2023. Tersangka diringkus tim penyidik di Makassar dan tiba di Manokwari Selasa pagi. Dan penahanan. Jadi tim penyidik tindak pidana Kejaksaan Negeri Manokwari telah melakukan penetapan tersangka dan kemudian melakukan penahanan atas nama SB berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari nomor 01/10-FD/2/08/2025 tanggal 25 Agustus dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan fraud atau penyalahgunaan realisasi pinjaman kredit usaha rakyat di Bank Papua Cabang Manokwari Selatan oleh pihak lain pada tahun 2002 sampai 2023. Yang mana perbuatannya disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat 1 JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar Pasal 3 JO, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pada tahun 2022 dan 2023, Bank Manokwari Selatan, Bank Papua Cabang Manokwari Selatan mengeluarkan program kredit usaha rakyat dan tersangka SB ini dengan menggunakan identitas orang lain melakukan pinjaman kredit usaha rakyat bekerjasama dengan Bank Papua Cabang Manokwari Selatan. Jadi ada oknum dari Cabang Manokwari Selatan dan Papua yang memproses, kemudian kredit usaha rakyat tersebut cair atas nama para nasabah. Dijelaskan juga bahwa tim penyidik mendapatkan fakta di lapangan yang merugikan keuangan negara, yang mana terdapat penggunaan nama orang lain untuk mengajukan kredit. Penguasaan dan penggunaan dana oleh pihak lain akibat dari perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp996.750.000. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka juga dijelaskan Aspidsus Kejari Manokwari bahwa awalnya masalah ini awal ditangani oleh Polres Manokwari Selatan sebagai tindak pidana umum, namun dari hasil penyidikan ditemui ada data pidana korupsi. Dan kasus ini adalah sebelumnya merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh Polres Manokwari Selatan yang kemudian di SP3-kan dengan kasus penipuan maupun penggelapan. Ketika
ketika di SP3 kan kemudian penyidik mencium aroma adanya indikasi tipikor di dalam penggelapan dan penipuan. Kemudian penyidik melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan, ditemukanlah suatu pidana, lalu kemudian mencari alat bukti. Ketika alat bukti cukup, kemudian kita menelusuri siapa-siapa yang berperan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang dilakukan penyimpangan seperti penggunaan nama orang lain untuk mengajukan kredit, penguasaan dan penggunaan dana oleh pihak lain, adanya kelalaian anggaran officer dalam melakukan kredit. Untuk diketahui tersangka SB merupakan juru kunci dari perkara ini. Untuk itu Kejari Manokwari akan terus melakukan penyidikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Demikian informasi dari segmen Klik Sulapa pemirsa. Berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok, hari Kamis 28 Agustus 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program Aksi Ajang Kreasi Siswa. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.